Di kaki perbukitan timur Jawa Tengah, terselip sebuah desa yang tumbuh dalam keseimbangan antara alam, budaya, dan kemajuan. Inilah Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Terletak di ujung selatan Kabupaten Demak, Banyumeneng menjadi desa penyangga antara Kota Semarang dan kawasan pedesaan Kabupaten Demak. Sebuah desa strategis yang terus berkembang di tengah modernisasi. Jalur utama penghubung Banyumeneng dengan Meranggen dan Ungaran telah diaspal hot mix. Aksesibilitas semakin mudah, mendukung mobilitas warga dan geliat perekonomian desa. Mayoritas penduduk Banyumeneng bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan pekerja jasa. Dengan jumlah penduduk yang tersebar di beberapa dukuh, desa ini hidup dalam semangat gotong royong dan kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kepala Desa Banyumeneng Muhammad Ajib Wahyudi, siap wawancara pada siang hari ini. Secara singkat untuk Desa Banyumeneng adalah Desa Banyumeneng ini sebelum 1945 kita tergabung dalam, ini sejarah ya, jadi masih ikut Desa Sumberjo, desa sebelah timur Desa Banyumeneng. Setelah pemekaran, baru disinilah hadir namanya Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, yang diapit oleh dua wilayah, yaitu Kota Madya Semarang dan wilayah selatan Kabupaten Semarang. Untuk jumlah penduduk pada Desa Banyumeneng yaitu kurang lebih 9.875 warga, kemudian diantaranya kurang lebih 6.200 penduduk yang berdomisili di Desa Banyumeneng, yang terutama punya hak pilih sudah di atas 17 tahun ke atas, yaitu 2.898 diantaranya adalah putri, sisanya adalah putra. Demikian. Untuk profesi pekerjaan, masyarakat Banyumeneng diantaranya petani, pekerja, pekebun. Pekerja ini kebanyakan di pabrik di wilayah Ungaran dan di wilayah Kota Semarang dan di daerah Glodong, Purwodadi, sekaligus juga di wilayah Demak Kota, di wilayah Sayung. Di sini ada beberapa sekolah, ada 2 yayasan. Yang paling utama adalah SD Negeri 1 Banyumeneng, SD Negeri 2 Banyumeneng, kemudian ada MI Al-Hadi, ada MTS, ada MA Al-Hadi, kemudian ini juga ada dipecah di Dusun Karangkumpul, kemudian ada Yayasan Ki Ageng Girikusumo, itu ada SMP, SMA, SMK di wilayah Girikusumo di bawah naungan Yayasan Ki Ageng Girikusumo. Untuk perkembangan UMKM, teknologi dan internet di desa ini. Untuk UMKM di Desa Banyumeneng ada beberapa poin. Yang paling utama adalah rebung yang sudah tidak asing lagi. Disinilah sentra rebung yang memasok di Kota Semarang untuk lawan Pia Semarang. Kemudian ada beberapa pasar tradisional, ada pasar Desa Banyumeneng, ada pasar tumpah, kemudian ada beberapa produk-produk home industri atau home rumahan. Kemudian ada setiap malam Jumat juga muncul pedagang-pedagang, dan paling besar ada 10 sampai 15.000 jamaah hadir di Desa Banyumeneng, terutama di malam Jumat Jamuna. Terus harapan Bapak untuk desa ini dalam 5 atau sampai 10 tahun depan? Harapan kami sebagai Kepala Desa Banyumeneng yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu ingin memajukan desa, mensejahterakan, bahkan untuk mencerdaskan melalui internet juga sudah ada. Kemudian bagaimana SDM masyarakat kita bisa maju, terus bisa bermanfaat, berkontribusi, dan berpartisipasi untuk Republik Indonesia tercinta ini, sehingga pada tahun 2045 bisa mencapai Indonesia makmur, Indonesia yang betul-betul lepas likan landas, apa bebas daripada kemiskinan. Yang intinya 5 sampai 10 tahun program kami adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan,
stunting, tidak ada yang kurang gizi, lansia berjalan dengan baik, puskesmas juga sudah membantu kita sudah berjalan dengan baik dari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian yang paling utama adalah pendidikan moral untuk attitude untuk generasi yang akan datang di Gen Z, demikian. Terus selanjutnya kesan untuk mahasiswa ini Pak, Untuk kakak reguler angkatan 18 ini dari Universitas Islam Wali Songo, Kota Semarang, saya sangat bangga dan apresiasi. Saya ucapkan sekali lagi untuk adik-adik kita, luar biasa semangatnya, inovasinya juga cukup bergetar, kemudian kreasinya juga tidak kalah dengan desa lain, dan makanya Banyumeneng paling hebat dan terhebat selama ini, dan saya bersyukur karena penjenengan dengan 14 orang ini luar biasa kerukunannya, kekompakannya, dan bahkan mencari potensi-potensi yang ada di desa Banyumeneng sehingga Banyumeneng menjadi lebih baik, dan Banyumeneng juga terbantu. Dan paling utama kenangan-kenangan dari KKN ini adalah sangat berdampak dan sangat bermanfaat dan bisa dikenang untuk anak cucu kita. Di bidang pendidikan, Desa Banyumeneng memiliki 2 sekolah dasar negeri yang aktif mendidik generasi muda, SD Negeri Banyumeneng 1 dan SD Negeri Banyumeneng 2. Fasilitas dan tenaga pendidik terus ditingkatkan demi kualitas belajar yang lebih baik. Kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama. Posyandu Mawar 7 menjadi contoh layanan sukses kesehatan primer di desa, melayani ibu hamil, balita, hingga lansia dalam satu sistem yang terintegrasi. Gotong royong adalah nafas kehidupan di Banyumeneng. Setiap program pembangunan desa melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari warga, perangkat desa, babinsa, hingga kader kesehatan. Selain dikenal sebagai desa yang maju, Banyumeneng juga dikenal sebagai desa religius. Masjid Giri Kusumo yang telah berusia lebih dari 1 abad menjadi simbol keteguhan nilai spiritual masyarakat. Tiap tahun, Desa Banyumeneng menggelar Grebeg Suro, sebuah tradisi adat dan spiritual yang menyatukan warga dalam kirab budaya, kenduri, dan doa bersama. Warisan yang terus hidup di tengah generasi muda. Dengan keindahan alam perbukitan dan udara yang sejuk, desa ini juga dikenal sebagai negeri di atas awan. Potensi wisata alamnya mulai dilirik oleh banyak kalangan. Desa Banyumeneng bukan hanya tempat tinggal, ia adalah rumah bagi harapan, budaya, dan semangat kebersamaan. Maju terus Desa Banyumeneng menuju desa mandiri, sehat, dan berdaya saing.